Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat berjumpa dengan saya, Romo Blasius Sumaryo, SCY. Kita memasuki minggu yang ke-19. Dan sabda Tuhan hari ini meneguhkan kita semua untuk menghilangkan keraguan, kecemasan, dan ketakutan. Kita semua tahu bahwa kita ingin hidup bahagia dalam sukacita, kegembiraan, dan kebahagiaan. Namun tetap kecemasan, ketakutan, keraguan itu sering muncul di hadapan kita. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan yang selalu meneguhkan kita. Jangan takut, karena Dia selalu hadir. Untuk itu, sejenak kita siapkan hati kita untuk mohon berkat Tuhan dalam doa, agar pikiran dan hati kita diterangi oleh rahmat Tuhan. Kita siapkan hati kita, mohon rahmat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, dalam diri Putramu Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami dan memberikan pertolongan yang kami butuhkan. Semoga kami tidak pernah bimbang dalam mengimani Engkau, dan perkenankanlah kami mengalami karya penyelamatan-Mu. Dengan perantara Yesus Kristus Putramu yang bersama dengan Dikau, dalam Persekutuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita bergembira dan bersyukur karena Tuhan selalu hadir di dalam hidup kita. Karena itu juga kita selalu mempunyai alasan untuk berbahagia karena rahmat Tuhan itu. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan, kita resapi dalam hati kita. Dengan demikian juga kita akan tahu bahwa Tuhan memang hadir di dalam hidup kita ini. Bacaan pertama diambil dari Kitab Raja-Raja. Sekali peristiwa, ketika Elia sampai di Gunung Horeb, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Hai Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Lalu Tuhan lewat. Angin besar yang kuat membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Namun Tuhan tidak berada dalam angin itu. Sudah angin itu datanglah gempa. Namun dalam gempa pun Tuhan tidak ada. Sesudah gempa menyusullah api. Namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api disusul bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu, segeralah Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Mazmur tanggapan refren. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang bertakwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan.
Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Bacaan yang kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi Kristus aku mengatakan kebenaran, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku menurut daging. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak Allah. Telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, ibadat, serta janji-janji. Mereka itu keturunan bapa-bapa leluhur, yang menurunkan Mesias sebagai manusia, yang mengatasi segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan Injil Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah berada beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka dengan berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu." Dan mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini. Jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri,
suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi dirasakan tiupan angin kencang. Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Keduanya lalu naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan mereka yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sungguh engkau anak Allah. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baik kalau kita mencerna sabda ini untuk menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Sering kita memahami dan menyadari bahwa Tuhan hadir dalam peristiwa-peristiwa yang dahsyat, dalam peristiwa-peristiwa yang besar. Dan juga sering kita merasakan dan pandangan kita juga mengatakan, dalam bencana alam Tuhan hadir untuk menghukum manusia. Bacaan pertama hari ini mau menyadarkan kita, Tuhan tidak pernah hadir untuk menghancurkan, tetapi Tuhan hadir untuk menolong manusia. Karena itu, pandangan kita yang kurang tepat harus kita revisi, kita perbaiki. Misalnya, dalam pengalaman sakit, kita langsung bertanya, mengapa Tuhan menghukum saya dengan penderitaan, dengan penyakit? Dalam bencana alam, sering kita juga merasakan, mengalami Tuhan berusaha untuk menghancurkan hidup kami atau hidup kita. Dalam konteks-konteks yang lain, kita juga sering menyalahkan Tuhan. Dampaknya, kita tidak meminta pertolongan pada Tuhan, justru kita marah dan meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, dalam pengalaman bacaan yang pertama, Elia tadi mau menunjukkan Tuhan selalu mencari umat manusia untuk diselamatkan. Dan tadi juga kita lihat, Elia sedang berada di gua untuk mencari perlindungan, mencari rasa aman, untuk menyendiri. Ternyata Tuhan memanggil dia untuk keluar dari gua itu, berdiri di pintu untuk menatap kehadiran Tuhan. Maka dalam konteks ini disadarkan dalam kehidupan kita bahwa kita ini tidak pernah lepas dari cinta kasih Tuhan, dari pengamatan Tuhan. Justru Tuhan selalu menaruh perhatian kepada kita. Dan dalam situasi apapun hidup kita, sering kita menarik diri dari Tuhan, justru kita disadarkan untuk kembali menatap kehadiran Tuhan, untuk bertemu dengan Dia. Dan inilah yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sering kita mengalami dan merasakan bahwa dalam penderitaan Tuhan ingin menghancurkan hidup kita, menghukum kita. Sebenarnya yang mau ditunjukkan kepada kita dalam iman Katolik, dalam situasi yang tidak enak, situasi sulit, kita diingatkan untuk datang kepada Tuhan. Maka juga kalau kita mencoba melihat kembali, misalnya suasana bencana alam yang ada, entah banjir, tanah longsor, dan sebagainya, pemikiran kita bukan Tuhan menghancurkan,
Tapi kita diajak untuk berefleksi. Karena kesalahan manusia, kemurkaan kita menghancurkan ekosistem alam itu, maka alam itu hancur dan rusak. Dampaknya adalah melanda hidup kita, memberikan bencana, penderitaan dalam hidup kita. Nah, dalam situasi semacam ini, kita diajak untuk memperbaiki diri kita. Demikian juga dalam hal penyakit yang ada di sekitar kita. Kemungkinan juga karena pola hidup kita yang keliru. Pola makan kita yang tidak tepat, mengkonsumsi semua yang enak, dampaknya adalah lemak dan sebagainya itu berlebih dalam hidup kita, mengganggu kesehatan kita. Nah, kalau itu yang terjadi, kita diajak untuk menatap kehadiran Tuhan yang menciptakan pribadi kita, alam sekitar kita, baik adanya untuk dipelihara, bukan untuk dieksploitasi, untuk dirusak. Elia di dalam bacaan pertama tadi sangat mengagumkan bagi kita. Dan juga menyadarkan, ketika ada angin, dia menatap, ternyata Tuhan tidak ada di dalam angin yang menghancurkan itu. Ketika ada bara api yang membakar, ternyata Tuhan tidak ada di situ. Ketika ada gempa, Tuhan juga tidak ada di situ. Namun dalam angin sepoi-sepoi, Tuhan menunjukkan kehadirannya, dan Tuhan ingin menolong, membantu umat manusia. Nah, dalam peristiwa ini mau ditunjukkan kepada kita bahwa sikap Tuhan adalah mencintai manusia, berusaha untuk memelihara hidup kita, dan juga berusaha untuk mengembangkan kegembiraan, kebahagiaan di dalam diri kita. Ini yang mau ditunjukkan oleh Elia. Dan Tuhan bukan hadir dalam peristiwa yang dahsyat, yang besar. Justru Tuhan hadir dalam peristiwa harian kita. Dalam hal yang sederhana, Tuhan ingin hadir untuk menyapa, dan kita juga ditentramkan hati kita. Elia tadi dalam bacaan pertama merasakan dengan kehadiran Tuhan, dia merasa tentram, merasa semangat, dan dia juga ingin untuk meneguhkan perjalanan iman umat Israel. Dan di situ akhirnya berkat pendampingan Elia ini, semua orang merasakan sukacita dan damai. Lalu bagaimana kalau kita mengalami ketegangan, ketakutan, kegelisahan? Paulus dalam bacaan yang kedua tadi juga mengungkapkan bahwa dia merasakan sukacita karena bertemu dengan Tuhan yang selalu mengungkapkan kebenaran. Dan dari kebenaran itu yang memberikan ketentraman dan kedamaian. Dan kehadiran Tuhan yang membuat hati manusia tidak pernah berdusta. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pengalaman Paulus ini begitu mengagumkan bagi kita. Kalau orang bertemu dengan Tuhan, kita semua berjumpa dengan Tuhan, kita bersama menghayati sabda Tuhan itu, akhirnya kita dibawa pada kebenaran. Dan kita tahu, kebenaran itu yang menjadi sumber kegembiraan, sukacita untuk banyak orang. Dan tidak akan ada dusta di tengah masyarakat. Itulah suasana yang sebenarnya didambakan oleh Tuhan. Dan Paulus tadi merasa gembira karena dengan bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Yesus, dia menemukan kebenaran itu dan dia tidak pernah berdusta. Bahkan dia juga menyadari sebagai bangsa terpilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan inilah yang akhirnya juga menggerakkan kita semua di dalam perjalanan hidup kita. Bahwa kita ini dipilih oleh Tuhan, kita mengenal Dia dan percaya pada Dia,
Dan ternyata Tuhan mempercayakan kepada kita rahmat istimewa karya keselamatan ini. Maka upaya kita bersama adalah memelihara supaya kepercayaan kita kepada Tuhan ini selalu menggerakkan kita bersatu dengan Dia dan akhirnya menghidupkan kebenaran di tengah-tengah kita, menghilangkan dusta, dan akhirnya di situ selalu memunculkan sukacita dan damai. Kembali kalau kita melihat dari bacaan pertama dan bacaan kedua ini, akhirnya kita tahu Tuhan hadir itu untuk menolong manusia. Tuhan menciptakan alam semesta untuk kebahagiaan kita. Dan dari pengalaman ini yang juga bisa kita lihat, kehancuran alam, kehancuran kehidupan manusia, itu kebanyakan dari kita yang keliru untuk mempercayai atau juga untuk melaksanakan kepercayaan Tuhan kepada kita. Kembali kalau kita lihat dari kitab Kejadian, Tuhan menciptakan alam semesta dan mempercayakan kita sebagai partner Tuhan di dalam karya keselamatan ini untuk memelihara. Yang terjadi adalah kita menguasai untuk keinginan kebutuhan kita pribadi. Nah, di situ akhirnya disadarkan bahwa di dalam kehancuran alam Tuhan tidak hadir. Jadi di dalam kehancuran alam biasanya sumber utama adalah kesalahan manusia dalam mengelola, merawat, dan menumbuhkan kebaikan kepada sesama. Nah, dalam konteks ini kita diajak seperti Elia tadi, bertemu dengan Tuhan, akhirnya memelihara iman kepercayaan pada Tuhan, relasi kita dengan Tuhan, dan kita juga menyadari bahwa kita semua diajak untuk bekerja sama dengan rahmat Tuhan. Sekarang permasalahannya, bagaimana kita selalu bisa menyadarkan sesama kita untuk merawat alam yang ada ini, supaya sukacita dan damai tetap kita hidupi dan bisa kita wariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Memang semuanya dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan sudah menciptakan segalanya baik adanya. Kita diajak melihat kembali keprihatinan dari paus kita dengan ensiklik yang dia berikan, Laudate Si. Di situ kita diajak untuk melihat kembali, merawat alam ini, supaya tidak hancur dan supaya tumbuh dan berkembang ekosistem baru, budaya baru yang merawat alam yang ada. Kemudian dari Paulus tadi kita juga diajak untuk menciptakan kebenaran dan bukan menciptakan kebenaran, menghadirkan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Kemudian menghilangkan dusta, penipuan kepada orang-orang sekitar kita. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kehancuran kita dan sesama itu pertama-tama karena penipuan-penipuan yang ada. Banyak masyarakat mendapatkan janji-janji yang muluk-muluk. Akhirnya janji itu tidak tertepati dan di situ membuahkan kerenggangan dalam relasi. Dan juga di dalam pengalaman-pengalaman hidup kita, beberapa kelompok ingin merawat alam, tapi faktanya tidak. Nah, itulah yang akhirnya kita tahu dalam situasi semacam ini, maka kita diajak untuk menciptakan, menghadirkan kebenaran itu di dalam hidup kita. Sekarang juga di dalam pengalaman-pengalaman konkret keluarga kita. Mengapa relasi suami istri, orang tua dan anak di dalam keluarga yang bertahun-tahun bahagia akhirnya ada di tanduk kehancuran, ujung tanduk kehancuran?
Sumber utamanya di sini. Karena merasa akhirnya kebenaran itu tidak didapatkan. Kebohongan yang muncul. Nah, itulah akhirnya Paulus memberikan inspirasi bagi kita bahwa dia pun rela untuk menderita supaya kebenaran itu muncul di tengah masyarakat kita. Maka baik kali ini yang juga menjadi inspirasi bagi kita. Seperti Elia tadi, keluar dari gua untuk memandang kehadiran Tuhan, mendengarkan Tuhan di dalam kehidupan, dan akhirnya menyadarkan sabdanya itu di dalam masyarakat kita. Atau seperti Paulus tadi, mau berkorban, menderita, supaya kebenaran itu selalu muncul dan iman kepercayaan kita itu semakin tumbuh, membuahkan sukacita dan kedamaian. Baik kalau kita bersama-sama dalam keluarga, masyarakat kita berkorban, berjuang, meninggalkan egoisme kita. Kemudian juga mau terbuka mendengarkan pendapat, gagasan orang-orang sekitar kita. Baru di situ kita akan menemukan kebenaran. Di sini juga kita akan menjadi rendah hati. Seperti juga Elia, seorang nabi yang terkenal, dikagumi banyak orang, tapi dia tetap rendah hati di hadapan Tuhan, sehingga dia bisa mengenal kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Nah, ini yang perlu kita perjuangkan dalam hidup kita. Kita mau mendengarkan sesama kita. Justru dengan mendengarkan orang lain, akhirnya kita bisa membandingkan pikiran dan gagasan kita dengan pikiran gagasan yang lain. Dicari yang terbaik, disitulah akan muncul kebenaran. Tetapi kalau kita tetap dengan kesombongan kita bahwa kita yang paling tahu, yang paling benar, yang paling baik, di situ justru sebaliknya. Kita sendiri yang akhirnya tidak bisa menghidupi kebenaran. Sering muncul konflik karena berbeda pendapat satu dengan yang lain. Oleh karena itu jelas melalui inspirasi bacaan pertama dan kedua hari ini, kita diajak seperti Elia keluar dari gua, kita keluar dari egoisme kita, dari cinta diri kita, untuk menatap menyadari kehadiran suami, istri, orang tua, dan anak masyarakat kita. Lalu kita diajak untuk berjuang bersama-sama, membela dan menghadirkan kebenaran itu dalam hidup kita. Di sini baru akhirnya sukacita, kegembiraan, kebahagiaan itu akan melimpah dalam hidup kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Tuhan itu selalu hadir dalam peristiwa hidup kita. Tuhan selalu hadir dalam sesama kita. Maka marilah kita tatap kehadiran Tuhan itu di dalam hidup kita. Dan kita dengarkan Tuhan yang juga berbicara dengan kita, mencintai kita melalui orang-orang sekitar kita. Dan kita juga diajak untuk berjuang menghadirkan kebenaran dan sukacita ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sabda Tuhan begitu menggema, tetapi baiklah sejenak kita rehat untuk meresapkan sabda Tuhan itu di dalam kehidupan kita yang konkret. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dalam perbincangan kita yang pertama tadi, kita diajak oleh Tuhan untuk keluar dari egoisme kita, untuk menatap kehadiran Tuhan di dalam kehidupan yang nyata, juga untuk mendengarkan sesama kita. Dari situ baru kita akan menemukan kebenaran, sukacita, kegembiraan, dan kedamaian. Maka kita diajak menyadari Tuhan tidak pernah hadir untuk menghancurkan hidup manusia, untuk menghancurkan alam. Justru Tuhan hadir untuk memberikan damai, memberikan ketentraman di dalam hidup kita. Dalam
Injil hari ini kita juga disadarkan kehadiran Yesus itu justru membuat para muridnya merasakan tentram. Kehadiran Yesus juga bisa untuk memberikan ketenangan di dalam hidup mereka. Injil hari ini konteksnya setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, banyak orang melihat inilah Mesias yang mereka inginkan, mereka harapkan. Dan Mesias ini yang akan menolong mereka untuk keluar dari kesulitan mereka. Maka mereka beramai-ramai hendak menjadikan Yesus itu raja. Karena Yesus tahu kehendak mereka ini, maka Yesus berusaha untuk menolak itu semua. Karena itu tadi dalam Injil kita mendengar Yesus menyuruh dan mendesak para muridnya untuk mendahului dia ke seberang menggunakan perahu mereka. Sementara masyarakat masih banyak bersama dengan Yesus. Dan Yesus sendiri meminta mereka ini untuk meninggalkan Yesus pulang ke rumah masing-masing. Nah, setelah Yesus sendirian, baru dia naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Inilah cara Yesus untuk memisahkan para murid dengan mereka ini masyarakat. Lalu juga Yesus sendiri ingin menyadarkan para murid bahwa tanpa Tuhan mereka ternyata mengalami banyak rintangan dan kesulitan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tanpa Tuhan orang mengalami kesulitan. Dan di sini juga menjadi suatu referensi dalam pengalaman hidup kita. Sering dalam kesulitan-kesulitan kita merasakan Tuhan tidak hadir. Atau sebaliknya, dalam kesulitan-kesulitan kita, justru kita protes dengan Tuhan, ingin meninggalkan Tuhan. Untuk apa aku percaya pada Dia? Untuk apa aku berdoa? Karena permohonanku, keinginanku tidak dikabulkan oleh Tuhan. Nah, di sini yang juga akhirnya akan ditunjukkan kepada kita. Justru tanpa doa, kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, dan tanpa doa ini, kita akan tenggelam dalam kesusahan, kesulitan, dan pemikiran kita. Maka baik kalau kita mencoba untuk memahami ternyata Yesus ini tetap memperhatikan para muridnya. Memang para murid tadi berpisah dengan Yesus itu karena memang Yesus sendiri yang meminta, bertolaklah ke seberang. Dan Yesus tetap berdoa di bukit itu. Tapi begitu melihat kesulitan para murid, Yesus berinisiatif untuk mendatangi mereka ini. Dan kita juga bisa melihat dinamika para murid sendiri. Tidak langsung mengenal yang mendekati itu adalah Yesus. Justru ketakutan, kecemasan karena gelombang dan badai yang menerpa hidup mereka ini. Akhirnya mereka menyangka yang ada di sekitar mereka itu adalah hantu. Itu sesuatu yang bisa kita lihat dalam konteks pengalaman. Ternyata kepanikan itu membuat kita tidak cermat mengenali orang-orang di sekitar kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, disadarkan kembali dari pengalaman kita. Kepanikan membuat kita tidak realistis. Kepanikan justru kita mencurigai orang lain yang sebenarnya hendak hadir bersama dengan kita, menolong kita. Oleh karena itu pengalaman Yesus hari ini mendekati para muridnya ini juga menyadarkan kita.
ternyata di dalam kehidupan yang diwarnai dengan kebimbangan, ketakutan, kecemasan, di situ kita kehilangan kegembiraan, kebahagiaan. Padahal tujuan hidup kita bersama hendak merasakan kegembiraan itu untuk seumur hidup kita. Dinamika Injil hari ini mengajak kita untuk memelihara bagaimana sukacita, kegembiraan, kebahagiaan itu bisa selalu hadir di dalam hidup kita. Hal yang menarik dalam dinamika Injil hari ini, Tuhan Yesus menunjukkan teladan kepada kita. Sebelum dia berjalan di atas air, dia berdoa. Kekuatan ilahi itu yang menyelimuti pribadinya. Kemudian, setelah dia berdoa, dia berjalan di atas gelombang itu. Maka mau ditunjukkan kepada kita bahwa daya ilahi Tuhan Yesus itu yang bisa mengendalikan berbagai macam kekuatan yang hendak menghancurkan hidup manusia. Ini sebenarnya yang mau ditunjukkan kepada kita. Dengan demikian juga kita diajak untuk lebih berproses mengenal Tuhan ini yang sudah hadir bersama dengan kita. Daya ilahi Yesus menguasai, bahkan menjinakkan kekuatan lain yang hendak menguasai hidup manusia. Maka dalam konteks ini juga kita dimurnikan dalam penghayatan iman. Beberapa orang di antara kita ragu-ragu akan kuasa Tuhan ini. Maka mereka mengambil jalan yang keliru dengan minta pertolongan-pertolongan orang-orang pinter, dukun, paranormal, dan sebagainya. Mereka beranggapan akan mendapatkan ketentraman dan kekuatan. Sekali lagi dalam konteks ini, kita disadarkan bahwa daya kekuatan ilahi Yesus itu yang mengalahkan segala kekuatan yang ada di alam semesta ini. Maka melalui perjalanan iman hari ini, kita diajak untuk semakin yakin, percaya pada Yesus. Dan juga keyakinan atas dasar daya ilahi itu yang selalu dicurahkan untuk kita, dan daya ilahi ini yang menolong kita. Daya ilahi ini yang mengangkat kita dari keterpurukan. Itu yang mau ditunjukkan kepada kita. Dan dalam dinamika tadi, para murid akhirnya juga disadarkan dengan ungkapan Yesus, "Jangan takut, aku inilah." Di situ mau diungkapkan, mereka menyadari ada sosok yang datang di atas gelombang itu. Sosok yang melebihi kekuatan manusiawinya. Lalu mereka tidak lari kepada kesadaran Tuhan yang hadir. Justru mereka curiga, ini hantu yang hendak menakuti mereka. Tetapi Yesus dalam situasi ini tetap ingin supaya para muridnya itu percaya kepada Dia. Dan akhirnya bersatu dengan Dia. Dan memang itu yang terjadi. Kita juga bisa melihat, menyadari dalam peristiwa Injil hari ini, itu sebenarnya mengungkapkan dinamika hidup kita. Kadang kita tenggelam dalam kesibukan pribadi. Kita tenggelam dalam pekerjaan. Kita tenggelam dalam perkara-perkara duniawi manusiawi kita, dan kita melupakan Tuhan. Dan juga dalam banyak pengalaman, semakin kita tenggelam dalam urusan pribadi kita, ternyata juga semakin kita bimbang dan ragu. Semakin kita terpuruk di dalam hidup kita. Nah, dalam konteks ini mau ditunjukkan, Yesus itu selalu memperhatikan kita.
Maka kita juga diajak untuk bangkit, keluar dari keterpurukan itu, dan mengandalkan Dia yang hadir di dalam hidup kita ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baik kalau kita juga mencoba untuk melihat bahwa keinginan, kerinduan manusia itu ditanggapi oleh Tuhan. Dinamika percakapan Petrus dengan Yesus sangat jelas. Yesus katakan, jangan takut, inilah aku yang ada bersama dengan kamu. Petrus ingin memperjelas dan membuktikan kalau memang itu benar Yesus. Kalau memang itu Anda yang hadir, baiklah izinkan saya berjalan di atas air menuju padamu. Dan Yesus ungkapkan, berjalanlah. Nah, di sini yang juga bisa kita lihat, bisa kita perhatikan, kalau pandangan dan pikiran kita kembali kepada Tuhan, dan kita juga menyadari Dia selalu bersama dengan kita, kekuatan ilahi Yesus itu akan tercurah di dalam hidup kita. Buktinya, Petrus tadi juga mempunyai daya ilahi seperti Yesus, bisa berjalan di atas air. Ada kekuatan yang diberikan Tuhan untuk hidup kita, menyertai kita, dan itu membimbing kita di dalam proses dinamika hidup harian kita. Permasalahannya, ketika diterpa angin, Petrus tidak lagi ingat akan Yesus yang ada di hadapan dia, yang sudah memberikan daya ilahi itu. Maka dia diwarnai kecemasan, ketakutan, karena itu dia hendak tenggelam. Dinamika hidup yang ditunjukkan kepada kita, pengalaman-pengalaman pribadi kita. Tidak selamanya kita ini sadar bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Dan kita meragukan bantuan Tuhan yang istimewa dalam diri kita, yaitu Roh Kudus-Nya. Maka ini yang juga bisa kita lihat, bisa kita sadari dalam perjalanan hidup kita. Tuhan itu selalu hadir, memberikan daya ilahi untuk menolong kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kalau tadi Petrus berjalan di atas air, mengapa dia tenggelam? Kita bisa melihat perbedaan Petrus dengan Yesus sebelum berjalan di atas air. Yesus sebelum berjalan di atas air, dia berdoa. Kemudian daya ilahinya itu yang menguasai kekuatan alam, yang menguasai gelombang itu. Dan Petrus kita lihat tadi, sebelum berjalan di atas air, tidak pernah berdoa. Dia spontan. Kalau memang itu kamu, Tuhan, biarlah aku berjalan menuju kamu. Berjalanlah. Dia tidak berdoa. Dia langsung spontan datang kepada Yesus. Memang daya ilahi diberikan, tetapi tidak sepenuhnya meresap dan masuk dalam pribadinya. Maka keraguan itu ada dan dia ingin tenggelam. Saudara-saudari yang terkasih, baik kalau ini yang juga menyadarkan kita semua. Banyak hal dalam hidup kita itu kita selalu spontan. Banyak hal yang kita miliki dalam hidup kita itu tidak pernah kita sertai dengan doa. Sekarang bisa kita perhatikan dalam katekese iman Katolik, ketika kita katekumen, kita diajak untuk selalu berdoa. Sebelum bekerja, setelah bekerja, ataupun dalam banyak hal kita diajak untuk berdoa. Sebelum makan, sudah makan. Nah, prakteknya, apakah itu selalu menjadi kebiasaan kita untuk berdoa?
banyak hal kita spontan. Seperti Petrus tadi, spontan, melakukan apa saja tanpa menyertakan Tuhan. Setelah ada dalam kesulitan, baru kita berteriak mohon bantuan Tuhan, seperti Petrus tadi. Tuhan, tolonglah aku. Nah, dinamika iman ini yang menolong kita untuk melihat ternyata hidup kita tidak bisa spontan. Segala sesuatu yang selalu kita bawa dalam doa, itu akan mewarnai, menyertai kita. Banyak pengalaman-pengalaman hidup yang kita rasakan dalam dinamika keluarga kita. Banyak hal sulit bisa teratasi dengan gampang karena kita bawa dalam doa. Tetapi juga banyak hal-hal yang sebenarnya sederhana menjadi masalah besar karena tidak pernah kita bawa dalam doa. Maka ini pentingnya dan kekuatan doa yang ada di dalam hidup kita. Petrus mengalami itu semua dan itu ditunjukkan kepada kita. Dan Tuhan Yesus selalu memberikan teladan bagi kita. Apapun yang akan ia lakukan, selalu dia bawa dalam doa terlebih dahulu. Dan ini menjadi pola hidup kita sebagai umat beriman. Sebelum melakukan segala sesuatu, kita sertakan Tuhan dalam doa kita, sehingga kita bekerja bersama dengan Tuhan. Sering kita nyanyi lagu bekerja bersama dengan Tuhan. Tapi itu sekedar nyanyian kalau dalam prakteknya kita tidak pernah menyertakan Tuhan di dalam hidup. Ini sesuatu yang menolong kita, membantu kita dalam perjalanan hidup kita. Baik kalau kita juga berusaha menyertai anggota keluarga kita untuk membawa dalam doa-doa kita. Dalam pengalaman kehidupan, sering opa dan oma yang sudah pensiun karena usia, karena kesehatan dan sebagainya, merasa tidak ada manfaat, itu kalau istilah kasarnya, fungsi lagi, peran lagi dalam hidup. Tidak bisa bekerja secara fisik. Justru ini kesempatan bagi kita mempunyai banyak waktu untuk berdoa. Kita doakan anak cucu yang bekerja, yang belajar. Di situ akhirnya kita menyertakan Tuhan kepada mereka itu. Dan ini hidup kita sangat membantu orang lain dengan kekuatan doa. Atau juga kita bisa mendoakan saudara-saudari kita yang kini sedang sakit. Justru dengan doa-doa itu, rahmat Tuhan akan mengalir untuk hidup kita. Dan melalui pelayanan doa, kita semakin menyadari kita bersama dengan Tuhan dan hidup kita menjadi sumber berkat bagi sesama kita. Ini yang kita lihat dalam perjalanan pengalaman dinamika hidup. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sering kita mempunyai pandangan, aku nggak bisa berdoa dengan baik. Aku sulit untuk mengungkapkan kata-kata. Kemudian juga pengalaman-pengalaman ini yang juga akhirnya menjadi rintangan bagi kita. Dikala kita ke pertemuan bersama, diminta berdoa, saya nggak bisa berdoa. Ternyata, doa itu bukan ungkapan yang diutamakan, tapi keterbukaan hati. Ungkapan Petrus dalam Injil hari ini paling tidak menyentuh hati saya. Dia katakan, Tuhan tolonglah aku. Kata-kata sederhana, tapi sebenarnya itulah doa dia. Nah, karena itu bagi kita, doa tidak perlu kata-kata yang muluk, yang hebat, yang panjang. Doa adalah keterbukaan hati kita kepada Tuhan. Dan ternyata dengan ungkapan tadi, Tuhan tolonglah aku, Yesus langsung menarik Petrus yang mau tenggelam tadi. Dan ini akhirnya juga bisa kita sadari bahwa doa yang mengalir dari hati dan iman kita
langsung mendatangkan rahmat dari Tuhan untuk kita. Baik, kali ini yang juga menjadi dinamika pengalaman iman kita. Ternyata Yesus selalu hadir bersama dengan kita, dan ketika kita terbuka hati kita kepada Dia dengan ungkapan, Tuhan tolonglah aku, Dia segera hadir untuk menolong kita. Dengan demikian, doa bagi kita tidak sulit, sangat mudah. Terbuka hati kita terhadap Tuhan dan membawa apa yang kita miliki, kita rasakan kepada Tuhan. Dia langsung menanggapinya. Kita lihat dalam dinamika Yesus bersama Petrus tadi. Tuhan tolonglah aku, langsung dia ditarik dari air itu. Dan ketika Yesus naik perahu bersama dengan Petrus, kita tahu tanpa kata-kata dari Yesus, angin pun menjadi reda. Dan di sini juga bisa kita perhatikan dalam Markus, hal yang senada, Yesus katakan kepada ombak atau gelombang itu, diam dan tenanglah, maka gelombang itu menjadi tenang. Sekarang, dalam Injil hari ini, Yesus tidak mengatakan apa-apa. Dia naik ke perahu bersama dengan Petrus, akhirnya kuasa ilahi Yesus memberikan sukacita dan damai. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, melalui bagian sabda hari ini mau ditunjukkan bahwa Tuhan berkenan tinggal bersama dengan keluarga kita. Dan kalau kita membuka hati kita, menerima kehadiran Tuhan ini, justru damai ilahi itu akan hadir dalam keluarga kita. Gelombang memang selalu ada, tantangan kesulitan selalu ada, tapi ketika kita bersama dengan Yesus, semuanya itu bisa teratasi dengan baik. Oleh karena itu, baik kalau kita juga mencoba untuk memahami bahwa Tuhan berkenan hadir dalam bahtera rumah tangga kita. Maka keterbukaan hati kita dalam anggota keluarga untuk berdoa, menyertakan Yesus dalam hidup kita, ini akan membawakan rahmat istimewa, menolong hidup kita dengan baik. Sekarang kita perhatikan dalam perjalanan keluarga kita, gereja kita. Kalau kita masih bisa berdoa bersama, kita yakin rahmat Tuhan hadir bersama dengan kita. Kemudian kita akan bersama dengan mudah bersama-sama bagian yang lain dengan anggota keluarga. Kalau kita tidak pernah berdoa bersama, kita yakin juga akan sulit bersama bidang yang lain. Nah, di sini juga bisa kita lihat, bisa kita perhatikan dalam perjalanan hidup kita, panggilan kita, keluarga kita. Ada dalam hidup bersama di tengah masyarakat, keluarga itu mempunyai banyak permasalahan, banyak kesulitan. Tapi mereka bisa damai, bisa sukacita, bisa bersama-sama. Kuncinya adalah mereka satu dalam doa membawa kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tetapi juga bisa terjadi tidak harmonis, mengalami tantangan kesulitan, gelombang, perselisihan, karena tidak pernah membawa Tuhan dalam hidup doa keluarga. Nah, dalam situasi semacam ini, kita diajak seperti Petrus tadi, Tuhan tolonglah aku. Ungkapan doa sederhana ini membawa kita untuk terbuka pada hati kita, kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, dan terbuka juga pada kehadiran anggota keluarga kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kita. Hanya sekedar doa, sejauh doa, Dia hadir dalam pribadi kita. Karena itu baik kalau kita juga mencoba untuk memahami
bahwa Dia berkenan untuk hadir dalam keluarga kita, selalu mengunjungi keluarga kita, seperti Dia mengunjungi keluarga Simon Petrus. Dia mengunjungi keluarga dua murid Emmaus, dan Dia selalu menyadarkan kehadirannya, memberikan berkat dan rahmat. Maka baik ini yang kita kembangkan doa-doa dalam keluarga kita. Pagi hari sebelum bekerja dan sore hari setelah semua anggota keluarga kumpul. Pagi hari kita mohon berkat supaya Tuhan menyertai anggota keluarga kita berbagai macam aktivitasnya. Dan sore hari kita bersyukur atas kehadiran Tuhan. Dalam pengalaman-pengalaman hidup, banyak orang merasa gampang dalam usaha, gampang di dalam mengembangkan pekerjaan, karena sebelum berangkat bekerja, dia membawa dalam doa, Tuhan, bantulah aku dalam pekerjaan hari ini agar mendatangkan berkat dan rahmat untuk sesama. Itu saja yang selalu dihayati, didoakan. Ternyata memang Tuhan menyertai mereka ini, dan Tuhan selalu memberikan rahmat istimewa. Sahabat Oase Katolik yang terkasih, ternyata Tuhan selalu peka akan ungkapan hati kita. Seperti juga pengalaman Paulus tadi, untuk menghadirkan kebenaran, Tuhan selalu hadir, menyertai dan membimbingnya. Maka baik kalau kita juga mencoba, mulai dari hidup kita, keluar dari egoisme kita, untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita selalu berjuang menghadirkan kebenaran, dan kita semua selalu terbuka hati kita, mohon rahmat Tuhan, agar Tuhan selalu menyertai kita. Itu yang membuahkan sukacita, kedamaian, kebahagiaan dalam pribadi kita. Dan akhirnya, meskipun badai gelombang, kesulitan, tantangan selalu ada di hadapan kita, ternyata semuanya itu bisa tenang, bisa baik, karena Tuhan hadir bersama dengan kita. Dan kehadiran Yesus itu yang menenteramkan kita, daya ilahi Yesus itu yang membantu kita untuk mengatasi berbagai macam tantangan dan kesulitan. Baik, ini yang juga bisa kita hidupi dalam pribadi kita, semakin terbuka terhadap kehadiran Tuhan, membawa anggota keluarga kita bertemu dengan Tuhan, akhirnya membuahkan sukacita dan damai. Sahabat Oase Katolik yang terkasih, Tuhan itu tetap hadir bersama dengan kita. Oleh karena itu kita sadari kehadiran itu yang selalu juga meneguhkan kita, menghilangkan ketakutan, kecemasan, sebaliknya selalu menghadirkan sukacita dan damai. Sahabat Oase Katolik yang terkasih, itulah beberapa inspirasi dalam perjumpaan kita dengan Sabda Tuhan hari ini. Baik kalau kita menyadari kehadiran Tuhan ini, dan kita tutup pertemuan kita ini dengan doa, dan kita mohon berkat Tuhan untuk kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur atas sakramen Ekaristi yang telah kami terima di dalam kehidupan kami, atas sabda-Mu yang sudah kami renungkan bersama. Semoga sabda-Mu ini meneguhkan iman kami akan kehadiran-Mu yang selalu menyertai kami dalam perjalanan hidup kami, yang selalu menolong kami, memberikan sukacita dan damai. Sebab Engkau Tuhan antara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Sahabat Oase Katolik yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Hidup, karya, dan seluruh anggota keluarga kita sepanjang hari ini selalu berkati oleh Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, Oase Katolik kita yang terkasih telah usai. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Kami menyanyi lagunya asli, la la la.